Pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah akan fokus untuk memulihkan kembali perekonomian di kuartal 3 dan 4 tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul kontraksi ekonomi pada kuartal 2 lalu akibat pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan memastikan pemerintah akan fokus untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia di kuartal 3 dan 4 tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul kontraksi ekonomi yang terjadi pada kuartal 2 2020 akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial guna mencegah penyebaran COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 akan minus 3,1% setelah sebelumnya tumbuh 2,97% pada kuartal sebelumnya. Hal tersebut disebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian selama masa pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Sementara itu, pihak Kemenkeu memperkirakan perekonomian dalam negeri sepanjang tahun ini akan berada di kisaran minus 0,4 hingga 1%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,3%. Nantinya guna mengejar pemulihan ekonomi, pemerintah akan melibatkan sejumlah lembaga, salah satunya ialah Bank Indonesia, di mana keterlibatan BI dari sisi moneter diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan, sekaligus menimbulkan kepercayaan diri guna mencapai pertumbuhan 4,5 hingga 5,5 pada tahun depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik yang menarik mendorong daya beli masyarakat di kuartal ketiga. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Fitra. Ya, menarik Pak Fitra. Tadi Anda katakan pemerintah terlalu fokus untuk memberikan stimulus untuk kelas menengah ke bawah. Anda katakan tadi salah satu poin yang penting adalah juga memberikan stimulus ataupun dalam hal ini perhatian untuk kepada kelas menengah ke atas begitu. Seberapa penting ini Pak, segmen ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah? Ya Mas David, sebagaimana yang kita tahu, pemerintah sudah mengeluarkan bansos, bantuan kepada UMKM, yang mana itu sangat baik sekali, tidak ada masalah di situ, ya. Tetapi kurang lengkap kalau di kelas menengah ke atasnya, terutama 20% level income teratas yang tidak dibantu, gitu ya. Karena apa? Karena yang mendominasi keseluruhan konsumsi adalah yang 20% income di atas, bukan 40% yang di bawah. Sebagai contoh, Mas David, di tahun 2019 kuartal 1 itu kan pemerintah sudah memberikan macam-macam bantuan, ada kalau tidak salah ada bansos, kemudian bahkan ada THR, dan bahkan menjelang pemilu gitu ya di kuartal kedua tahun 2019. Tetapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah ekspektasi. Ya, ini menjelaskan bahwa daya ungkit dari 40% income level yang paling bawah ini tidak terlalu besar. Ya, memang mereka harus dijaga supaya daya belinya tidak sampai jatuh gitu ya, karena mereka memang yang paling terkena dampak dari pandemi ini. Tapi di sisi yang lain, kalau kita ingin aiming pertumbuhan, itu juga harus aim yang 20% income di atas. Ini sebagaimana yang juga dilakukan di negara-negara maju. Kenapa yang 20% ini? Karena dia yang mendominasi keseluruhan konsumsi. Sedikit banyak mereka menguasai 80% dari keseluruhan konsumsi. Sehingga kalau kita terlalu fokus yang 40% di bawah, yang mana itu bagus juga. Tetapi tidak akan sebesar dampaknya ketika kita juga membantu yang 20% di atas. Sementara ini kita sudah melihat beberapa zombie companies, ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang hidup segan mati tidak mau, gitu ya. Karena memang beban operasional mereka sudah sedemikian tingginya. Nah, mereka memang perlu dibantu juga, perlu ada subsidi listrik, subsidi gaji gitu. Oke, pemerintah bisa kasih subsidi kepada masyarakat atau kelompok pekerja kemarin yang 5 juta ke bawah, kemudian ditambah 600.000. Tetapi kalau misalnya yang di atas ini tidak dibantu, siapa yang menjamin bahwa pekerja ini yang dapat subsidi bulan depan masih bekerja? Nah, ini yang juga harus diperhatikan gitu. Jadi memang at all cost semuanya harus dibantu. Semuanya terdampak, dan ketika kita bicara mengenai alokasi anggaran, harus dengan anggaran yang terbatas tentunya kita juga harus melihat dampak penggandeng paling besar mana. Sektornya yang paling besar dampaknya yang mana, kemudian kelompok pendapatan income yang paling besar dampaknya juga yang mana gitu kan. Itu juga kemudian harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Nah, sementara ini momentum-momentum positif sudah ada, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun
kalau kita lihat 2 bulan berturut-turut deflasi, tetapi setidaknya kalau kita lihat beberapa kelompok belanja masyarakat atau pengeluaran, kita lihat ada belanja restoran, rekreasi, itu justru meningkat harganya gitu. Ini sebenarnya ada tanda-tanda yang cukup positif gitu. Artinya daya beli masyarakat sebenarnya nggak anjlok-anjlok banget gitu. Dan kemudian kemarin juga dibantu oleh kenapa terjadi deflasi karena kelompok volatile food itu dari sisi supply juga cukup memadai. Jadi pemerintah sudah cukup untuk kemudian bisa mengontrol inflasi, terutama di kelompok volatile food juga. Nah, ini juga harus jadi dasar pertimbangan bahwa kita masih punya peluang. Baik, Pak Fitra, ketika stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk kelas menengah ke bawah dalam bentuk BLT, bantuan-bantuan kepada pegawai yang gajinya di bawah 5 juta begitu, bagaimana dengan untuk kelas menengah ini? Treatmentnya tentu berbeda. Perwujudannya seperti apa, Pak? Kelonggaran-kelonggaran atau bantuan-bantuan yang diberikan untuk segmen dan kelas ini? Ya, kalau kita bicara intervensi, sebenarnya ada 2 tipe intervensi. Intervensi sifatnya non-fiskal dan fiskal. Sementara ini sebenarnya pemerintah sudah sangat bagus untuk menjalankan peranan intervensi di non-fiskal, di bagian non-fiskalnya. Seperti misalnya di awal-awal pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Keuangan sudah membuat skema relaksasi impor bahan baku untuk industri. Nah, ini sebenarnya bisa mengkompensasi ongkos produksi mereka yang cukup tinggi gitu ya di masa pandemi relatif terhadap produksinya. Sehingga kita lihat juga di bulan Mei, Juni, Juli angka PMI (Purchasing Manager Index) justru meningkat. Nah, ini adalah kalau kita lihat cukup efektif. Tapi di sisi yang lain kalau kita bicara instrumen fiskal, nah instrumen fiskal ini mandek gitu ya, terutama di sektor korporasi. Nah, kalau kita bicara kelas menengah, terutama yang 20% level income teratas, maka kita bicara mengenai insentif korporasi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya mereka tidak hanya mengalami penurunan dari ability to spend ya, atau kecenderungan untuk belanja, tetapi juga willingness to spend. Nah, willingness to spend ini memang agak delicate, agak tricky, karena kemudian mereka juga harus mempertimbangkan faktor resiko ya di jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, apa saja faktor resiko yang juga harus ditangani dengan baik? Nah, ini sebenarnya juga banyak di ranah permainan, di ranah intervensi non fiskal, mitigasi pandemi misalnya. Nah, ini adalah salah satu faktor resiko yang kemudian mengurangi willingness to spend dari kelas menengah ke atas. Nah, ini semua harus dimainkan, baik instrumen fiskal maupun non-fiskalnya. Sementara ini kalau kita bicara instrumen fiskal, itu di kelas menengah ke atas relatif masih sangat sedikit sekali. Padahal mereka butuh misalnya tadi subsidi listrik. Ada beberapa industri yang memang harus menjalankan mesinnya, bahkan tidak bisa dimatikan. Kenapa? Karena ketika dimatikan itu akan akan rusak misalnya mesinnya. Artinya mereka harus bayar listrik terus. Kemudian mereka juga harus bayar pegawai. Nah, ini yang perlu disubsidi juga. Selain kemudian kita masuk ke pegawainya sendiri, tapi kita juga harus lihat komponen-komponen ongkos produksi dari industri itu apa saja, dan itu juga perlu disubsidi. Baik, Pak Fitra, menarik Pak terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai masih kurang ini untuk dari kelas menengah, terutama dari sisi fiskal begitu. Dengan sisa waktu yang ada di kuartal 3 sangat mepet sekali, kemudian juga di kuartal keempat, apakah ini masih belum terlambat untuk kembali menambah amunisi terutama dari sisi fiskal. Kemudian juga ketika ini berjalan baik, apakah mampu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi paling tidak minus di 2020 ini. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fitra, dan pemirsa bersama kami Market Review akan segera kembali sesaat lagi.